Ada yang bilang Grab rugi, Grab sahamnya anjlok, itu adalah sebuah pengalian isu atau kabar bohong. Mereka biasanya punya alasan bahwa nggak mungkin rugi, soalnya Grab aja potongan komisi dari driver sudah berapa persen. Kemudian ada biaya pemesanan dari customer. Belum lagi ada komisi dari resto. Banyak banget guys. Masa Grab rugi? Nggak mungkin kan? Tapi bentar guys. Tapi kira-kira benar nggak? Kira-kira ternyata Grab itu bener-bener ada guncangan ekonomi perusahaan yang kemudian memaksa Grab untuk memotong lebih banyak komisi dari mitranya, baik dari driver, customer, maupun resto. Mungkin strategi itu yang digunakan Grab untuk agar bisa bertahan. Startup atau perusahaan rintisan pernah diramalkan menjadi bisnis masa depan. Namun perlahan sayangnya tak sedikit startup yang mungkin gigit jari lantaran usahanya mandek di tengah jalan kemudian melakukan PHK. Terlihat mentereng tapi potensi rugi bisa jadi segambreng. Oke, agar lebih paham lebih dalam, mari kita pahami bareng-bareng guys. Ingat tahun 2020, COVID masuk ke Indonesia, yang kemudian tidak lama banyak berita yang mengabarkan bahwa banyak perusahaan yang PHK karyawannya. Ingat bahwa pandemi itu membatasi kegiatan masyarakat guys ya. Otomatis membatasi ruang gerak masyarakat juga, yang tentunya berpengaruh terhadap daya konsumtif masyarakat, daya beli masyarakat terhadap produk. Sehingga perusahaan yang awalnya memproduksi banyak produk otomatis akan mengurangi produksinya guys, karena mengikuti daya konsumtif masyarakat, dan otomatis pasti berpengaruh terhadap omset perusahaan. Nah disitulah mengapa perusahaan mau nggak mau harus PHK karyawannya guys, karena harus menyesuaikan penurunan dan perlambatan pendapatan. Ini yang kemudian menjadi alasan. Kita bisa bayangin ketika produk tidak terjual banyak, kemudian banyak karyawan yang nganggur tidak bekerja, terus gimana? Pastinya tentu ada PHK karyawan, agar tidak sia-sia membayari karyawan yang tidak produktif guys. Nah, ketika kondisi mulai normal, kegiatan masyarakat mulai normal, daya konsumtif masyarakat mulai normal, daya beli masyarakat mulai banyak, seharusnya berdampak baik ya guys. Ya dong. Tetapi karena produksi di perusahaan itu tidak seimbang, karena produksi di perusahaan itu belum bisa mensuplai makanan sesuai dengan keinginan masyarakat, makanya perusahaan mengalami kewalahan guys. Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan sebelumnya telah PHK banyak karyawan, yang kemudian sekarang sudah mulai normal, tetapi perusahaan belum siap untuk memproduksi banyak karena karyawannya kurang, karena tadinya di PHK. Letak masalahnya di sini guys. Jadi ketika permintaan masyarakat itu mulai tinggi, tetapi suplai barangnya itu rendah, tidak bisa seimbang, makanya ini barang menjadi mahal guys, karena masyarakat semuanya nyari ini. Disitulah salah satu penyebab inflasi guys. Nah, kita tahu hal-hal seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia guys, tentu terjadi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, di mana orang banyak menanam saham kepada startup seperti Grab. Belum lagi ditambah ada perang Rusia-Ukraina. Oke, nggak usah bahas terlalu panjang, mungkin itu bakal panjang lagi. Yang jelas, itulah yang kemudian menjadi penyebab mengapa saham Grab anjlok di bursa New York. Sementara kita tahu saham Grab yang dijual di bursa saham New York anjlok sampai 75% dalam waktu 6 bulan. Mungkin dari kalian ada yang benar-benar nggak tahu inflasi itu apa. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu guys. Nah,
dari adanya inflasi itu, kemudian investor itu mau invest lagi ke Grab juga mikir, waduh, saya juga kebutuhannya banyak, barang-barang di sini mahal. Makanya kemudian, wah udahlah, nggak usah invest dulu, biar barangnya saya pakai dulu. Bahkan dia mungkin berpikir butuh pemasukan, udah pengen dapat untung dari investasi ke Grabnya itu, nggak nggak mau nyetok, nggak mau invest terus-terusan, ya karena ada inflasi. Seperti itu ya, bayangan yang paling mudah kita bayangkan kenapa kok Grab sahamnya anjlok di bursa saham New York. Karena Amerika Serikat inflasinya tuh mencapai 8,3%. Gede banget guys, terbesar sepanjang tahun dari sebelum-sebelumnya. Nah, lebih detailnya apa tuh bang, kok hubungannya sama Grab tuh apa, gimana gitu. Jadi begini, menurut para analis, para startup seperti Grab itu cara mencari pelanggan di Indonesia itu dengan cara membakar uang guys, dengan memberikan promo, entah gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah, uang buat bakar uang itu dari siapa? Dari investor guys, yang tanam modal dengan cara membeli saham di bursa New York itu. Udah bisa runtut ya. Jadi ketika investor tidak mau menginvest lagi, tidak mau membeli saham Grab lagi, gimana? Grab mau cari uang dari mana lagi untuk mensuplai promo itu gitu. Makanya kemudian sahamnya anjlok. Beda ya. Mungkin perlu 5 tahun, ada yang perlu 8 tahun, ada yang mungkin perlu 10 tahun. Tapi ujung-ujungnya startup manapun ya harus punya profitable bisnis atau punya yang kita sebut path to profitability, punya roadmap menuju profitability. Nah itu yang sekarang investor makin lama akan makin tekankan. Kalau nggak punya path to profitability karena memang bisnis modelnya terlalu mengandalkan bakar uang, adalah uang investor, ya kita nggak akan tolerir, kita nggak akan lagi percaya gitu. Terus kira-kira ada nggak hubungannya dengan tarif yang kemarin anjlok, dengan potongan yang besar, komisi yang besar terhadap driver, biaya pemesanan, atau mungkin komisi terhadap resto dan lain sebagainya? Ini asumsi saya sendiri ya guys. Jadi saya berpikir bahwa potongan besar, komisi besar terhadap mitra-mitranya, entah driver atau resto, itu adalah strategi Grab bagaimana caranya untuk menghidupkan orderan itu. Mengapa saya bilang seperti itu? Jadi seperti ini, saya merasa Grab pernah riset. Jadi saya pernah merasa dulu pernah bener-bener nggak ada promo sama sekali guys. Ya sebenarnya ada, cuman mungkin potongannya sangat sedikit dan batas minimal pembelanjaannya itu sangat tinggi. Dan saya rasa itu Grab sedang riset, apakah ketika tidak saya kasih promo, apakah customer itu tetap mau order Grab kayak gitu. Ternyata emang anyep guys. Dan dari situ mungkin Grab udah ngerasa, oh ternyata kalau emang promonya dipotong, promonya dihilangkan, itu daya konsumtif masyarakat tuh berkurang. Jadi memang promo ternyata bener-bener berlaku, bener-bener berpengaruh gitu. Makanya kemudian Grab meskipun tidak mendapatkan suplai lagi dari investor, dia berpikir memutar otak bagaimana caranya tetap menghidupkan orderan, yaitu dengan memotong banyak komisi, baik ke driver, ke resto, atau mungkin biaya pemesanan dan lain sebagainya.
itu diputarkan agar bisa menjadi promo kayak gitu. Jadi ngambil keuntungan banyak kemudian dikasih promo, dikasihkan untuk promo kayak gitu. Jadi agar tetap ada orderan berjalan. Sebenarnya bagus. Jadi agar pendapatan mitranya itu juga tetap hidup, tetap berputar meskipun ada guncangan ekonomi perusahaan seperti itu. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya setuju dengan tarif yang anjlok guys. Bukan berarti saya setuju terhadap potongan komisi yang besar. Tetapi saya bicara seperti ini bermaksud untuk menjelaskan bagaimana kondisi saham Grab. Apa penyebabnya kok bisa anjlok? Kemudian apa hubungannya dengan tarif atau komisi yang besar? Kami driver kan juga pengen kalau bisa ongkirnya tetap sehat bagaimanapun keadaan perusahaannya gitu. Tapi ini asumsi saya pribadi ya guys. Ini juga hasil analisa saya terhadap data yang ada, berita-berita, kemudian data-data di informasi-informasi yang tersebar dan lain sebagainya. Oke, mungkin seperti itu aja dari saya, semoga bermanfaat.